Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Pandu, Mas Hardian, dan dosen pengampu lainnya. Halo juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait Jogja Smart Service sebagai inovasi pelayanan publik di Yogyakarta. Kami dari kelompok 13 beranggotakan yang pertama Mbak Nur Hasanah Rifana Asita Putri, yang kedua Mbak Nurul Hidayah, yang ketiga Mbak Yohan Wandansari, yang keempat Irfan Fadil Hanan, yang kelima Fadilah Muhammad Insan, dan yang keenam Muhammad Rafi Argifari. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung membahas terkait Jogja Smart Service sebagai inovasi pelayanan publik di Yogyakarta. Yang pertama yaitu latar belakang. Inovasi publik merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pelayanan kepada publik. Inovasi publik ini menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dalam memberikan pelayanan publik, guna mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat dan memperbaiki hal-hal yang mengganggu ataupun menghambat terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pemerintah harus terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang dapat dimulai dengan memperbaiki reformasi birokrasi dan penetapannya pada setiap instansi yang ada di pemerintah. Inovasi publik ini harus dimulai dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia pada birokrasi yang akan memberi pelayanan. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di era digital ini, pemerintah tentunya sangat membutuhkan sekali terhadap segala bentuk digitalisasi pada pelayanan publik. Digitalisasi ini menjadi jawaban terhadap rumit dan berbelitnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan digitalisasi yang ada pada setiap sektor pemerintahan, membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses segala pelayanan. Digitalisasi dalam pelayanan juga memberikan akses kemudahan bagi instansi-instansi pemerintah untuk memangkas berbagai syarat dan ketentuan yang sebelumnya berbelit-belit dalam memberikan pelayanan, karena harus mengikuti standar operasional prosedur yang begitu banyak. Sehingga hal tersebut juga menghambat efektivitas birokrasi dalam memberikan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik birokrasi yang terjadi saat ini masih didominasi oleh birokrasi paradigma lama yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu, praktik korupsi juga masih banyak terjadi pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia mencatat 5.800 masalah yang terjadi dalam pelayanan publik di seluruh wilayah di Indonesia. Setelah 8 tahun berselang, pada tahun 2019, jumlah aduan kasus meningkat hingga 7.903 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, sebesar 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti. Sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan material. Maladministrasi penundaan berlarut masih mendominasi aduan. Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 1.837 kasus atau 33,62% dari keseluruhan aduan. Diikuti dengan kasus aduan penyimpangan prosedur sebanyak 1.583 laporan dan aduan tidak diberikan layanan sebanyak 967 aduan. Substansi laporan aduan mayoritas didominasi oleh bidang agraria atau pertanahan sebanyak 865 aduan. Selanjutnya bidang kepegawaian sebanyak 749 aduan, bidang pendidikan sebanyak 558 aduan, bidang kepolisian sebanyak 551 aduan, bidang administrasi kependudukan 249 aduan, dan bidang ketenagakerjaan sebanyak 184 aduan. Untuk instansi terlapor sendiri didominasi oleh instansi pemerintah daerah, disusul Kementerian, Kepolisian, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dikutip dari Humas Ombudsman tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus melakukan perbaikan pada setiap instansi guna mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah harus mampu memberikan ruang yang lebar bagi setiap masukan, kritik, dan saran dari masyarakat sebagai wujud pemerintahan yang terbuka, proaktif, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan inovasi publik di daerah istimewa Yogyakarta, di mana di daerah istimewa Yogyakarta sendiri inovasi pelayanan publik ini diimplementasikan oleh pemerintah melalui Jogja Smart Service, di mana di dalam Jogja Smart Service ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memberikan inovasi kepada masyarakat guna masyarakat bisa mengakses segala kebutuhan yang
langsung bersentuhan dengan pemerintahan, seperti dari mulai Disduk Capil dan juga pertahanan maupun ketahanan pangan, semuanya sudah bisa diakses dalam satu genggaman melalui smartphone, di mana Jogja Smart Service ini menjadi salah satu jawaban terhadap permasalahan miskomunikasi antar instansi pemerintah maupun juga terhadap masyarakat. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk melakukan inovasi melalui Jogja Smart Service, di mana di dalam Jogja Smart Service ini juga masyarakat bisa melapor terhadap maladministrasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Jogja Smart Service ini untuk mencari informasi terkait pengeluaran, terkait tata kelola pemerintahan ataupun hukum yang ada, baik perdata maupun pidana. Jogja Smart Service ini menjadi salah satu dorongan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk terus meningkatkan inovasi pelayanan publik yang efisien dan efektif di daerah istimewa Yogyakarta. Permasalahan pelayanan publik di Yogyakarta. Dalam pelayanan publik, peran dari aparatur sipil negara sangatlah penting karena tingkah laku mereka akan berimplikasi pada masyarakat luas. Diketahui bahwa persoalan yang ada di dunia pemerintahan selama ini berkaitan dengan mindset dari pemberi layanan yang belum baik. Sehingga hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan perubahan pada mindset di mana pemberian layanan bagi masyarakat harus berdasarkan pada standar operasional prosedur dan dilakukan seefisien mungkin. Selanjutnya, perlu untuk memunculkan semangat berinovasi bagi aparatur sipil negara dan juga pemerintah daerah yang ada di Yogyakarta pada khususnya. Karena selama ini seperti yang termuat dalam warta.jogjakota.go.id bahwa pihak pemerintah Kota Yogyakarta sudah gencar melakukan dorongan supaya di setiap kelurahan dapat menciptakan atau membuat gagasan mengenai master plan. Hal tersebut karena sampai sekarang di tiap-tiap organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki perencanaan wilayah sendiri-sendiri serta tidak diintegrasikan dengan OPD yang lain. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan yang terintegrasi dengan baik tidak ada ataupun tidak muncul. Selain itu, permasalahan yang lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah hingga sekarang masih terasa berbelit-belit serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengakses pelayanan yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu pembahasan A. Penyediaan informasi dalam aplikasi Jogja Smart Service. Aplikasi Jogja Smart Service merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan sebagai alat untuk mengakses pelayanan pemerintah melalui smartphone. Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi terkait Kota Yogyakarta, layanan informasi PBB, realisasi anggaran, produk hukum, lowongan pekerjaan, kualitas lingkungan masyarakat, harga pokok, pendapatan daerah, informasi lelang, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pemanfaatan aplikasi Jogja Smart Service. Berdasarkan riset penelitian, aplikasi Jogja Smart Service telah mencapai 70,7% pemanfaatan yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat mampu mengakses informasi terkait pemerintah Kota Yogyakarta dari aplikasi ini hanya dengan membaca berita yang berada pada beranda laman aplikasi Jogja Smart Service. Masyarakat dominan memanfaatkan aplikasi ini untuk pariwisata dan mengakses website ODP. Hal tersebut memperlihatkan bahwa banyak kalangan masyarakat yang ingin mengetahui dan aktif dalam mengakses aplikasi Jogja Smart Service untuk menggali banyak destinasi pariwisata di Kota Yogyakarta. Hambatan pengembangan aplikasi Jogja Smart Service. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah Kota Yogyakarta belum melaksanakan sosialisasi secara mendetail kepada masyarakat luas. Mayoritas penduduk, hanya 50% yang mengenal aplikasi Jogja Smart Service melalui internet
dan media cetak. Namun di balik semua itu, sebagian masyarakat sudah mengetahui aplikasi JSS dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan aplikasi Jogja Smart Service, antara lain yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Yogyakarta dan masih banyak masyarakat yang buta internet. Faktor pendorong pengembangan aplikasi Jogja Smart Service. Yang pertama, faktor dukungan. Dalam pengembangan aplikasi ini, Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 yang membahas pengembangan e-government dan smart city di wilayah Kota Yogyakarta. Yang kedua, faktor kapasitas. Anggaran untuk aplikasi ini dapat dijelaskan cukup untuk kelancaran implementasi aplikasi Jogja Smart Service. Sumber daya manusia pemerintah Kota Yogyakarta juga cukup memadai dengan pelatihan secara maksimal dan pelatihan intensif. Aplikasi tersebut akan berjalan dengan lancar nantinya. Yang kemudian ada faktor efektivitas. Diawali dengan penerapan komputerisasi kepada seluruh elemen pemerintahan Kota Yogyakarta. Ini menciptakan kegembiraan untuk mengembangkan aplikasi untuk sepenuhnya menciptakan konsep kota pintar. Kesimpulan dari artikel ini yaitu masih terdapat beberapa sistem layanan publik yang masih terbelit-belit, terlebih di tengah masa pandemi COVID ini di mana masih adanya pembatasan kegiatan antar masyarakat. Permasalahan ini dapat dipecahkan melalui inovasi berupa penyediaan informasi dalam suatu aplikasi, yaitu Jogja Smart Service. Dengan aplikasi ini, masyarakat Jogja dapat mengetahui layanan dan informasi penting. Baik pemerintah maupun masyarakat Jogja akan sangat terbantu dalam melakukan proses administrasi. Di samping itu, segala sesuatu pasti akan ada beberapa hambatan. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah secara detail kepada masyarakat terkait aplikasi Jogja Smart Service ini, juga masih banyak masyarakat yang buta akan internet. Selain itu, terdapat faktor pendorong terkait pengembangan aplikasi Jogja Smart Service seperti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015, sumber daya manusia dan anggaran yang dinilai cukup. Inovasi ini akan berjalan dengan baik jika pemerintah dan masyarakatnya ikut berperan, karena jika hanya pemerintah sendiri yang menerapkannya, maka inovasi tersebut tidak akan memberikan dampak yang baik. Begitupun sebaliknya, maka dari itu diperlukan kerjasama dan partisipasi pemerintah dengan masyarakat. Saran agar inovasi ini berjalan dengan baik yaitu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi Jogja Smart Service, juga sosialisasi kepada masyarakat yang masih buta akan internet agar mereka dapat mengakses aplikasi Jogja Smart Service. Selain itu, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menyukseskan inovasi suatu pemerintahan agar tujuan dari inovasi tersebut dapat tercapai. Itu saja penjelasan kami terkait Jogja Smart Service sebagai pelayanan inovasi publik di Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemerintahan daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.